Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazim Nabilio Jayapria dengan NPM 2010108087 dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem hukum dunia. Yang pertama dimulai dari pengertian sistem hukum. Menurut pendapat J.H. Merriman yang mengemukakan bahwa sistem hukum adalah suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem hukum juga merupakan produk sejarah yang dihasilkan dari pergumulan panjang dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum sangat dipengaruhi oleh jenis masyarakat itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena masyarakatlah yang menemukan hukum dalam praktik, dan praktik hukum itu sendiri merupakan cerminan dari bagaimana masyarakat membentuk identitas sosialnya. Itulah alasan mengapa hukum tidak dapat dilepaskan dari identitas masyarakat. Yang selanjutnya ada macam-macam sistem hukum. Yang pertama dimulai dari Eropa kontinental atau Civil System. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Istilah lain untuk menyebut sistem hukum Eropa kontinental adalah Civil Law atau Rechtsstaat atau Romawi Jerman. Sistem hukum Eropa kontinental ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Kemudian Corpus Juris Civilis atau kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Yang selanjutnya ada Anglo-Saxon atau Common Law System. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam Civil Law System. Menurut Common Law System, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System atau Unwritten Law, yang artinya hukum tidak tertulis. Lalu ada perbedaan paling spesifik antara Common Law System dan Civil Law System terletak pada sumber hukum positif, yakni dalam Common Law System sumber utamanya adalah putusan hakim atau judge-made law, sedangkan dalam Civil Law System sumber hukumnya merupakan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada sistem hukum Islam. Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon adalah hukum pelaksanaannya yang berlandaskan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan sunnah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti melalui fikih, ushul fikih, ulumul hadis, melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dari dan ahli fikih. Lalu ada sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis,
yakni meletakkan fondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Selain itu, negara ini juga menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya, sehingga pada sistem hukum ini, kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Ada beberapa negara yang menerapkan sistem hukum sosialis, contohnya Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Yang selanjutnya ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lainnya. Di Indonesia, sistem hukum adat diadopsi dalam bentuk subsistem hukum, yaitu hukum adat. Asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah adat reh yang dikemukakan oleh Snow Hurgronje. Sumber utama sistem hukum adat adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Tolak ukurnya adalah kehendak suci dari nenek moyangnya. Yang berperang dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat itu sendiri. Ada pengetua-pengetua adat karena ia adalah pemimpin yang disegani oleh masyarakat. Sistem hukum adat bisa diartikan sebagai seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Lalu, yang selanjutnya ada hukum sub-Sahara atau African Law System. African Law System adalah sistem hukum yang berorientasi pada komunitas. Dalam arti lain, semua hal yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati, dan dipatuhi bersama. Dalam sistem hukum sub-Sahara, semua warga negara terikat dengan aturan komunitasnya. Dalam negara yang menganut sistem ini, aturan adat atau customary rules posisinya sangat kuat dan hampir semua isi hukumnya adalah kodifikasi dari aturan-aturan adat. Lalu, yang terakhir ada sistem hukum Asia Timur Jauh atau Far East Law. Ciri utama dari Far East Law sistem adalah menekankan harmoni dan tatanan sosial. Artinya, sistem ini selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Hal tersebut disebabkan karena konflik terbuka cenderung mendorong lahirnya disintegrasi dan memecah tatanan sosial. Akibatnya, dalam sistem hukum ini, masyarakat menghindari proses litigasi hukum dan lebih memilih menyelesaikan konflik media non-hukum. Sistem hukum Asia Timur Jauh dipraktikkan di Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dan lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atas pengucapan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.